Bapak Ibu bisa ikut dalam program BDS, bisa diberikan pembinaan, diberikan bimbingan. Tidak hanya masalah pajak tadi saya diajarin fotografi, diajarin bagaimana go digital. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan podcast TERC FEB UI bersama saya Christine Chen. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Inge Diana Rismawanti dari P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Halo Ibu Inge, apa kabar? Halo Bu Christine, kabar baik dari Senang saya. sekali bisa menghadirkan Ibu hari ini di sini, Bu. Terima kasih, suatu kehormatan untuk saya sebetulnya. Sama-sama Bu Inge. Okay. Bu Inge mungkin untuk perkenalan, bisa mungkin Bu Inge cerita ya tentang P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak itu apa sih visinya, misinya? Mungkin Bu Inge bisa sharing nih. Oke, terima kasih nih. Jadi saya cerita, atau saya kenalan dulu kayaknya. Boleh, silakan Nama Ibu. saya Inge Diana Rismawanti, saya adalah Kasubdit Penyuluhan Perpajakan di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Kalau cerita misi nih Bu Christine, Direktorat P2 Humas, kita menyebutnya supaya lebih singkat, itu memiliki misi menjadi mitra yang terpercaya dalam menghimpun penerimaan negara. Oke. Tapi kita tentunya akan bergerak di bidang penyuluhan, kemudian pelayanan, kerjasama dan kemitraan juga hubungan masyarakat. Itu dari visinya. Nah, kalau kita bicara misinya tentunya kita ingin pertama ikut membantu, mendukung, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui tadi kegiatan penyuluhan, pelayanan, kehumasan, juga kerjasama. Kalau kita berbicara mengenai penyuluhan saja, di mana saya berada, itu kegiatan banyak sekali. Jadi pertama yang utama adalah memberikan edukasi. Wah, edukasi itu ya Bu ya, penting banget nih sekarang ya Bu, edukasi pajak ya Bu ya. Edukasi pajak. Karena kalau nggak diedukasi, nanti makin lama mereka mungkin barangkali kalau belum sadar, terutama untuk anak-anak muda nih, kalau kita berbicara mahasiswa nih, ya Bu gitu ya, banyak nanti penontonnya mahasiswa Bu. Harus dari sekarang kita beritahu, kita sampaikan informasi apa itu pajak, apa itu manfaat pajak, supaya pada waktunya nanti mereka dapat membayar pajak, melakukan kewajibannya dengan ikhlas. Wah, gitu. Nggak terpaksa ya Bu ya. Nah, kalau edukasi, kami sekarang punya penyuluh pajak, Bu Christine. Dan kita tidak hanya untuk mahasiswa atau calon wajib pajak atau future taxpayer, tapi juga untuk para wajib pajak yang terdaftar. Semuanya ya Bu ya? Semuanya dong. Ya? Mau perusahaan dari mulai perusahaan raksasa, perusahaan wajib pajak besar, yang menengah, madya, yang kecil-kecil termasuk UMKM. Pas banget nih sama ya? topik kita hari ini nih Bu Inge. Jadi tadi kan Bu Inge sebut ada juga kegiatan P2 Humas terkait dengan UMKM ya. Nah, kita mungkin mau ngedenger nih dari Bu Inge, kira-kira dari kegiatan itu yang ditujukan untuk UMKM itu seperti apa sih Bu Inge? Oke, kita bicara UMKM langsung nih sekarang ya. Kalau UMKM dari Direktorat Jenderal Pajak itu sebetulnya ada satu yang khusus nih, khusus UMKM, kita punya namanya program Business Development Service. Nah BDS atau kita bilangnya BDS ini dikelola oleh masing-masing unit vertikal Bu Christine. Kita punya 34 kantor wilayah, punya 352 unit kantor pelayanan pajak, dan 204 kantor penyuluhan dan pelayanan potensi perpajakan atau KP2KP. Panjang sekali ya. Panjang tuh ya, nanti daripada teman-teman biar gampang KP2KP. Nah, mereka itu masing-masing memiliki pembinaan UMKM sendiri. Jadi kalau mau dijumlah, banyak sekali sebetulnya UMKM menjadi binaan kami. Kami mengajarkan kepada mereka tidak hanya melulu mengenai perpajakan, tapi juga mengenai misalnya membuat laporan keuangan gitu kan. Atau kadang-kadang ada teman-teman kami yang jago moto, fotografi. Kita ajarin juga bagaimana caranya mereka membuat foto supaya bisa go digital. Banyak nggak Bu peminat dari UMKM tersebut Bu Inge? Banyak Bu Christine. Ini banyak, sebetulnya banyak yang belum tahu juga. Iya betul. Nah, jadi perlu sosialisasi ya Bu ya. Salah satunya ini Bu. Lewat ini kita bisa sosialisasikan. Ya, mudah-mudahan bisa disosialisasikan untuk UMKM yang ingin dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, silakan datang atau temui akun representatifnya, bilang kami ingin ikutan program BDS. Nah, ingat ya, Bapak Ibu, teman-teman yang punya UMKM bisa ikutan program BDS nanti yang akan dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita ngomongin pajak UMKM nih Bu ya, mungkin masih banyak nih UMKM yang masih belum melek pajak juga nih Bu. Mungkin Ibu Inge bisa cerita nih, pajak UMKM tuh kayak gimana sih? Susah apa gampang gitu Bu? Silakan Bu bercerita Bu. UMKM sebetulnya sudah banyak mendapat perhatian pemerintah nih. Sebenarnya nggak pemerintah aja sekarang ya Semua memperhatikan ya, kayaknya UMKM. ya. Dari mulai BUMN sampai LSM semua ingin membantu Betul, UMKM, betul, termasuk Bu. kami juga Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya kami memberikan layanan yang yang kita sekarang bikin dalam layanan M-Pajak itu, Bu Christine, di mana si UMKM ini bisa dia seperti membuat pembukuan tapi sederhana, gitu loh. Kan sebetulnya untuk UMKM dia nggak perlu bikin kayak laporan akuntansi nih. Kalau mahasiswa kan belajarnya gitu ya. Iya, betul, akuntansi Bu. bikin laporannya sampai dari neraca, lugiraba sampai laporan arus kas. Iya. Kalau Lengkap itu ya. UMKM cukup untuk pencatatan sebetulnya selama memang mereka masih di dalam atau di batas 4,8 miliar Miliar, ya, Bu. setahun atau kurang dari itu. Itu kita katakan sebagai UMKM. Nah, mereka juga kita berikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran gitu kan. Udah IREK loh sekarang ya Apa kan tuh, Bu? gitu. IREK itu apa, Bu? E-registration ya Bapak Ibu gitu e-registration. loh. Sebetulnya saya yakin UMKM sekarang melek teknologi semua ya kan gitu loh. Dari HP bisa loh daftar ini NPWP. Jadi nggak perlu lagi sekarang nggak perlu ke kantor pajak ya Bu ya. Betul. Kalau dulu mungkin datang ke kantor pajak. Nah sekarang udah pada semua nih ya. Iya gitu loh. Nanti cara menghitungnya kita ajarkan dalam program BDS. Kalau mau bayar, bikin kode billing juga e-billing sekarang, Bu Iya, Christine. betul. Lebih Nggak mudah perlu ya, datang ke Bu, kantor ya? pajak. Nah, dari M-Pajak tadi bisa kelihatan bagaimana cara membuat kode billing. Nah, di situ ada luar juga. biasa ya, Iya. ternyata ya. Karena sudah ada pencatatan, nanti tinggal bikin laporannya e-filing juga dong. Nah, semuanya udah elektronik system Elektronik, nih. Udah ya. nggak perlu lagi hadir fisik ya, Bu ya. Betul sekali. Mengurangi kehadiran fisik ya, Bu. Ya. Iya. Menghemat waktu juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi mungkin Ibu menyebut tentang pencatatan. Mungkin Bu Inge bisa, apa sih bedanya? Tadi sedikit lebih dijelasin lagi, pembukuan sama pencatatan, Bu. Bedanya apa tuh, Bu? Oke. Kalau kita bicara pencatatan, sebetulnya cukup Bapak Ibu ini mencatat berapa omset per bulan. Cukup omsetnya ya? Omsetnya saja. Tidak usah dipikirkan kemarin beli apa sebagai modal. Bebannya apa gitu nggak perlu ya, Bu ya? Yang penting omsetnya saja berapa gitu kan, per bulan berapa. Apakah 100 juta, 200 juta, 300 juta, tinggal dicatat. Atau cuma 10 juta juga ditulis aja 10 juta. Itu pencatatan sesederhana itu untuk UMKM. Dan ada lagi nih Bu Christine untuk UMKM, insentif. Nah, itu sebenarnya yang mau saya tanyain lagi tuh Bu. Gitu Insentif untuk UMKM tuh apa nih Bu? Pasti kan kalau orang pengen tahu, aduh insentif buat saya apa nih gitu kan. Nah, silakan Ibu coba. Apa sih Bu sampai katanya bayar pajak untuk apa ya gitu ya. Nah, Iya, itu dia. betul. Nah, sebelum itu kita beritahukan dulu insentifnya apa untuk para teman-teman UMKM. Iya. Kalau kita bicara insentif, UMKM itu diberikan tarif paling rendah sekali, Bu. 0,5% sebulan. Cuma 0,5% ya Bu? 0,5% Dari sebulan. apa Bu? Dari omsetnya. Nah, dari omsetnya. Simple. Betul. Kalau berbicara saat pandemi, itu bahkan omset yang 0,5% kali omset per bulan itu ditanggung oleh pemerintah. Wah, luar biasa loh. Tapi udah Pada lewat saat ya Bu ya? pandemi, udah lewat. Udah lewat. Tapi bukan berarti insentifnya lewat nih Bu Christine. Kita berikan insentif yang lebih permanen. Oh, Oke, ini menarik nih Bapak Ibu nih. Apa nih kita dengerin ya? Kalau kemarin ditanggung pemerintah hanya sebatas masa pandemi. Oke. Pandemi hilang juga, tapi kita Iya. berikan lebih permanen. Jadi kalau omsetnya belum sampai 500 juta, maka para pelaku UMKM ini tidak harus bayar pajak. Wow, udah tahu belum Bapak Ibu? Jadi Tidak kalau harus omset bayar pajak. sampai dengan 500 juta free of tax ya Bu ya? Free of tax. Wah, luar biasa Penghasilan tuh. ya. Ya, Pajak penghasilan. pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Oke, itu free of tax-nya di situ ya para pelaku UMKM semuanya. Dan itu karena ada di Undang-Undang HPP, maka dia akan berlaku sampai ada undang-undang itu diganti gitu loh. Bayangkan Kita nggak tahu kapan tuh ya Bu ya? Nggak tahu. Jadi kalau masih omsetnya di bawah 500 juta, jangan khawatir untuk melakukan pembayaran PPh final UMKM. Nah, seperti itu. Udah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai aware nih bahwa ternyata ada sih pajaknya, tapi ada yang dibebaskan loh sampai dengan 500 juta ya Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin Bu Inge bisa cerita sedikit ya, kenapa sih kok UMKM dipajakin Bu?
Dipajakin ya? Iya, kenapa? Kenapa Bu harus dipajakin gitu? Sebetulnya gini Bu Christine, pajak itu kan seperti kewajiban kepada negara, ya nggak sih? Selama ini pelaku UMKM termasuk kita semua nih sudah menikmati banyak fasilitas dari negara kita. Kita hidup di negara Indonesia, rasanya akan ada satu saat di mana kita harus memberikan imbal balik kepada negara ya dengan iuran. Tentunya pajak ini dipungut dengan undang-undang, bukan seenaknya orang pajak, ya kan gitu. Tapi yang jelas kalau para pelaku UMKM mengetahui manfaat pajak itu untuk apa, pasti mereka juga akan menyadari bahwa memang sudah waktunya barangkali kita melakukan pembayaran pajak. Jadi kalau selama masih menjadi warga negara Indonesia, kewajiban itu melekat, tapi tentunya ada batasnya tadi, ya kan? Kapan dia mulai bayar pajak, itu yang harus diperhatikan. Karena tidak semua pelaku UMKM serta-merta langsung harus bayar pajak. Tadi kan ada insentif, gitu. Ada batasan yang ada dikecualikan batasan ya Bu yang ya? dikecualikan, kira-kira seperti itu. Tapi mengerti dulu manfaat pajak itu tuh apa. Setiap hari ngelewatin jalan kan gitu, jalanannya halus, nah, atau mau ke pasar gitu kan, di pasar sudah disediakan fasilitas pemerintah, mau kemana lagi, anaknya mau sekolah, atau gratis ya Bu ya, kalau negeri ya Bu ya, ada BPJS, ke rumah sakit, murah juga kan Bapak Ibu semuanya. Nah jadi itulah manfaat dari pajak. Saya yakin kalau memang sudah merasa waktunya untuk membayar pajak, mari kita lakukan karena itu adalah bentuk kontribusi sebagai warga negara yang baik. Nah, gitu. dengerin ya Bapak Ibu pemilik UMKM, ternyata pajak memang nggak bisa dapetin kontribusi langsung ya Bu ya, betul ya. Tapi tadi apa yang udah disebutin sama Bu Inge, fasilitas dari infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, sebenarnya sudah kita nikmati ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan udah semakin sadar nih Bu Inge ya. Percayalah bahwa uang pajak kembali ke rakyat. Nah, gitu dong. Ekspektasi DJP sendiri bagaimana Bu terhadap pajak UMKM ini? Oke. Nah, kembali ke BDS tadi Bu Christine, sebetulnya dengan BDS kita berharap bahwa UMKM itu tidak selamanya menjadi UMKM. Ya nggak sih? Siapa sih yang nggak ingin UMKM naik kelas gitu kan? Iya. Kami juga mau seperti itu. Bapak Ibu pelaku UMKM maunya jangan mengaku UMKM terus. Kalau memang sudah berkembang usahanya, barangkali sudah waktunya membuat pembukuan yang baik, yang betul gitu kan. Mari kita lakukan kewajiban sesuai dengan kewajiban wajib pajak badan atau perusahaan yang bukan UMKM lagi, karena itu berbeda nanti ininya cara penghitungan dan cara pelaporannya juga berbeda nanti Bapak Ibu semuanya. Gitu harapan kami dengan BDS tentunya UMKM nanti akan semakin berkembang, dia naik kelas menjadi wajib pajak yang lebih besar lagi dan menghasilkan kontribusi yang lebih banyak juga, dan itu berarti sudah menolong begitu banyak orang lain sebetulnya yang ada di negara kita ini. Gitu mungkin ya Bu Christine. Ibu mungkin bisa sedikit ya, ada nggak sih tantangan terbesar nih ya dalam pengenaan pajak terhadap UMKM selama ini, gimana tuh Bu tantangannya Bu? Seru sebetulnya Bu Christine kalau kita berbicara dengan UMKM ya. Pertama, mungkin kita sekarang banyak sekali UMKM wanita, ya nggak sih? Iya, betul. Lagi happening UMKM wanita karena katanya yang bapak-bapaknya waktu pandemi banyak ada pemotongan hubungan kerja, sehingga ibu-ibunya akhirnya banting setir menjadi pengusaha atau pelaku UMKM. Dan biasanya ibu-ibu ini tantangannya kalau mengurus keuangan, antara keuangan pribadi dan keuangan usaha itu bisa bercampur aduk. Nah, itu ya Bu ya. Makanya kita ajarkan bagaimana cara membuat pencatatan yang benar. Tadi nggak pakai ribet kan gitu loh. Kemudian yang kedua barangkali mereka kadang-kadang itu pembagian waktu antara untuk usaha dan untuk kerja. Nah itu menjadi tantangan juga. Mau kita edukasi tapi mereka bilang jangan lama-lama ya, bukan saya mau jualan. Nah itu dia tuh. Jadi menurut saya salah satu cara kita dengan mengadakan podcast ini seperti ini itu bisa ditonton kapan saja. Nah, mudah-mudahan menjadi program edukasi yang baik untuk UMKM. Jadi Bapak Ibu nggak harus mendengarkan saya berbicara dari pagi sampai sore ngomongin pajak gitu. Saya ditinggal nanti mungkin gitu. Ya mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bu Inge ya. Kalau misalkan ke depannya harapan dari Bu Inge secara pribadi ya, kemudian juga DJP nih secara institusi kepada UMKM kita di Indonesia yang jumlahnya lumayan banyak ya Bu Inge ya. Banget ya. Nah itu gimana nih Bu? Mungkin ada closing statement nih dari Bu Inge kepada para pemilik UMKM kita. Oke. Jadi untuk para pelaku UMKM sebetulnya pertama nih ya, konsentrasi dulu dengan usahanya. Begitu maju jangan takut,
tanpa orang pajak kan gitu. Jangan takut bicara pajak karena percayalah bahwa pajak itu merupakan bentuk kontribusi Bapak Ibu semua kepada negaranya. Dan kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu juga menanyakan kepada kami di Direktorat Jenderal Pajak. Bapak Ibu bisa datang ke kantor pelayanan pajak atau sekarang bisa chat ya, chat juga ada, bisa atau chatting. bisa lihat di website atau tanya Google barangkali ya gitu. Itu di sana banyak pertanyaan mengenai yang menjawab UMKM. Nah, harapan kami juga nih dari akademisi nih Bu Christine nih. Semoga juga bisa melakukan pembinaan UMKM. Kita siapkan nanti kira-kira informasi apa yang perlu untuk para UMKM ini. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya tadi Ibu kan menyebutkan tentang BDS ya Bu ya. BDS. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik nih Bu, bisa kontak kemana Bu? Kalau seperti itu. Ke BDS. Nah, kalau BDS Bapak Ibu biasanya sih kita harus melihat di mana mereka terdaftar. Itu akan lebih pas gitu karena mereka lebih mengetahui barangkali ya apa yang harus dilakukan, hak dan kewajibannya seperti apa. Jadi datang ke KPP tempat terdaftar, tinggal bilang saya ingin mengikuti kegiatan BDS karena setiap kantor pada prinsipnya memiliki program tersebut gitu loh. Biasanya nih ada selain bentuk pembinaan yang kami lakukan, kami siapkan juga kadang-kadang ada kantor yang membuat satu bazar Bu Christine. Jadi di mana mereka para pelaku UMKM bisa ikut berkontribusi, mereka bisa menjual produknya gitu kan, memamerkan produknya kepada yang lain. Ini di Direktorat Jenderal Pajak yang mengadakan. Betul, gitu loh. Dan kadang-kadang di kantor kantor di KPP itu ada gitu. Bahkan ada beberapa kanwil sekarang rutin setiap 2 minggu sekali mereka setiap hari Jumat mengundang para UMKM binaannya berjualan di halaman kanwil. Dan itu masyarakat luar boleh datang gitu loh. Makanya kalau ngelihat di kantor pajak ada yang rame-rame, datengin aja gitu. Terus bilang kami ingin ikutan program BDS. Nah, mudah-mudahan nanti dengan seperti itu Bapak Ibu bisa ikut dalam program BDS, bisa diberikan pembinaan, diberikan bimbingan. Tidak hanya masalah pajak tadi saya diajarin fotografi, diajarin bagaimana go digital. Mungkin kalau memungkinkan diajarkan bagaimana membuat packaging gitu. Nah seperti itu kira-kira banyak. Jadi nggak dulu belajar pajak kalau di BDS itu. Bosen nanti Bu ya. Bosen nanti ya. Malah dia jadi nggak mau bayar pajak nanti ya Bu ya. Itu. Dan yang perlu bikin laporan tadi. Nah laporan itu yang penting ya sebagai dasar untuk perhitungan pajak ya Bu sekali. Ya. Iya. Bapak Ibu tadi kita sudah mendengar apa yang di-sharing oleh Bu Inge, menarik sekali ya ternyata ya. Saat ini ternyata DJP pun memikirkan dengan serius nih untuk membina Bapak Ibu semuanya, bahkan tidak hanya menambah pengetahuan tentang perpajakan mengenai UMKM, tetapi juga diajarkan hal lain yang bisa mensupport bisnis daripada Bapak Ibu, dan juga mungkin di sini ada teman-teman yang lagi tertarik nih Bu ya untuk membuat bisnis baru yang sifatnya masih UMKM. Jangan takut ya teman-teman ya. Ternyata ada banyak insentifnya dan pajaknya juga simple ya Bu Inge. Betul sekali. Dan tapi jangan lupa, tadi Bu Inge ada titip pesan, jangan lupa bikin pencatatan dan jangan dicampur-campur ya pencatatannya. Supaya nanti jelas ya Bu Inge ya, dasar perhitungannya seperti apa. Dan juga masalah pelaporannya juga dipermudah ya Bu. Tadi ada untuk daftar ada e-registration, kemudian dibantu juga nanti katanya ada M-Pajak ya untuk membuat aplikasi M-Pajak untuk membuat laporan sederhana. Kemudian nanti ada pelaporannya juga ada e-filing, bayarnya pakai e-billing gitu ya Bu Inge ya. Luar biasa loh sekarang Direktur Jenderal Pajak benar-benar concern ya mengenai perpajakan dari UMKM. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu semua yang mendengarkan dan menonton podcast kita pada hari ini terbuka wawasannya bahwa pajak itu sebenarnya tidak perlu ditakuti ya. Pajak itu sebenarnya sekarang semakin simpel dan dipermudah, dan juga banyak saluran-saluran yang bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin tahu lebih jauh tentang perpajakan di Indonesia, utamanya tentang perpajakan UMKM. Demikian podcast kita hari ini. Saya Christine Chen pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Inge. Jangan bosan-bosan ya Bu kalau nanti kita undang lagi ya Bu Inge ya. Boleh. Iya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.